Halo Sobat GP Racing Indonesia. Formula One telah dikenal sebagai ajang balap terakbar di dunia balap mobil. Banyak orang yang bercita-cita menjadi seorang pembalap F1. Bahkan mereka berusaha mati-matian untuk menggapai impian mereka tersebut. Sudah banyak pembalap dari berbagai negara yang telah berhasil mencapai level Formula One. Tercatat, Inggris sebagai negara yang menghasilkan pembalap F1 terbanyak dengan angka 164 pembalap, disusul Amerika Serikat dengan 158 pembalap dan Italia dengan 99 pembalap. Indonesia sendiri tercatat baru memiliki satu pembalap saja yang baru mencapai level Formula One lewat Rio Haryanto. Tentunya ada beberapa pembalap Indonesia selain Rio Haryanto yang sempat berusaha menembus level F1, seperti Sean Gelael yang sempat berkompetisi di Formula 2 selama 5 musim dan sempat menjadi test driver Toro Rosso. Lantas apa sih yang menyebabkan para pembalap dari negara non-favorit seperti Indonesia kesulitan menembus level Formula One? Mari disimak penjelasan kami. Para pembalap F1 adalah atlet layaknya pesepak bola, atlet badminton, dan atlet cabang olahraga tingkat tinggi lainnya. Atlet tentunya dibentuk sejak kecil. Indonesia tidak memiliki banyak tempat untuk mereka yang setidaknya ingin mencoba untuk memasuki dunia motorsport. Dengan tidak adanya dukungan internal yang kuat dari dalam negeri, tentu saja memaksa para pembalap muda Indonesia ke luar negeri untuk melanjutkan karirnya, sehingga harus mengeluarkan lebih banyak biaya. Salah satu opsi bagi mereka adalah pergi mencari kompetisi motorsport yang lebih baik seperti di benua Eropa atau negara Asia seperti Jepang. Bila melihat Jerman yang memiliki Nürburgring dan Hockenheim, Inggris yang memiliki Silverstone dan Brands Hatch, kemudian Jepang yang memiliki Suzuka, Fuji Speedway, kemudian Tsukuba dan sebagainya, Indonesia tidak memiliki banyak sirkuit besar selain Sentul dan yang baru-baru ini Mandalika. Tentunya para pembalap-pembalap mobil muda kita tidak punya tempat berlatih yang bervariatif. Sirkuit-sirkuit kecil selain Sentul karting nampak hampir tidak pernah digunakan untuk go-kart, lebih sering digunakan berlatih balap motor. Jika kita melihat negara-negara baru penyelenggara F1 seperti Baku dan negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, meskipun hanya memiliki satu jadwal dengan satu sirkuit di F1, negara tersebut mampu untuk menarik penonton, sehingga mampu menarik generasi muda untuk terjun ke dunia motorsport. Belgia dengan Spa-Francorchamps yang walau terhitung hanya memiliki satu sirkuit pun, masih mampu menarik minat generasi muda dan memfasilitasinya untuk mengikuti dunia motorsport. Contoh pembalap berdarah Belgia yang terkenal kini adalah Max Verstappen. Tak dapat dipungkiri bahwa orang-orang Indonesia memang lebih tertarik kepada dunia roda 2 ketimbang pada roda 4 khususnya F1. Ini bisa dilihat bahwa siaran F1 di Indonesia hanya bertahan pada tahun 90-an akhir hingga awal 2000-an ketimbang MotoGP yang hingga kini tidak pernah absen tayang di TV lokal swasta. Namun hal ini juga bukan tanpa sebab. Sepeda motor menjadi mode transportasi favorit di Indonesia. Hal ini membuat ajang balap motor lebih banyak dan lebih berkembang dibandingkan balap mobil. Seperti pabrikan Honda dan Yamaha yang membuat berbagai kompetisi dan penjenjangan untuk para pembalap muda kita hingga bisa tembus ke kompetisi dunia. Untuk menjadi seorang pembalap mobil, mereka dituntut untuk memiliki dana yang besar untuk memenuhi kebutuhan balap mereka. Maka dari itu, kebanyakan pembalap berasal dari orang tua yang kaya, entah itu anak pengusaha, anak pejabat, dan sebagainya. Kita ambil contoh Rio Haryanto. Rio adalah anak seorang pengusaha bernama Sinyo Haryanto yang memiliki brand buku bernama Kiki. Kemudian Sean Gelael adalah anak salah satu konglomerat Indonesia yaitu Ricardo Gelael yang memiliki berbagai usaha terkenal, salah satunya KFC. Ya, dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka bisa meniti karir balap mobil mereka. Maklum saja, sejak kecil pun
Mereka dituntut memiliki dana ratusan juta untuk memiliki go-kart agar bisa berkompetisi profesional. Sebagai contoh, harga kart CRG 100cc ada pada angka $4.000. Belum lagi untuk perlengkapan balap seperti helm, racing suit, sepatu, sarung tangan, kemudian ban, bahan bakar, spare parts, dan masih banyak lagi. Ini membutuhkan uang yang sangat banyak. Kemudian jika sudah naik ke kompetisi yang lebih tinggi, tentu saja uang yang diperlukan semakin berlipat. Untuk kompetisi F4 saja, pembalap yang ingin berlaga wajib membayar 1,6 miliar rupiah untuk semusim kompetisi. Angka tersebut di luar kerusakan mobil, ban basah, dan juga biaya tes. Dan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, seperti F3 atau bahkan F2, biaya yang dibutuhkan pun semakin tinggi. Untuk bisa bergabung dengan tim papan atas di F3 seperti Prema atau ERT, butuh biaya hingga 16 miliar rupiah. Sedangkan untuk F2, biaya yang dibutuhkan hingga 2 kali lipat dari F3. Maka dari itu, untuk pembalap yang tidak memiliki banyak uang, akan sangat sulit membiayai itu semua dengan modal uang dari diri sendiri. Kecuali pembalap tersebut memiliki keluarga yang kaya raya seperti Nikita Mazepin, Lance Stroll, ataupun Nicolas Latifi. Disinilah pentingnya akademi pembalap yang mana bisa membantu secara finansial atau dengan memiliki dukungan sponsor yang kuat. Anggap saja Anda sudah masuk ke dunia motorsport dan siap untuk membalap di F1. Kebanyakan pembalap F1 memulai balapannya dengan membawa setidaknya beberapa sponsor untuk ditempel di livery mobilnya. Dana yang diberikan pada tim oleh sponsor pasti tidak sedikit, dan dalam beberapa kondisi, sponsor tersebut malah terkadang tidak berani atau bahkan tidak kuat untuk kembali mendanai tim yang meminta minimal dana pada kontrak yang sangat besar. Sebagai contoh, tahun 2016, Manor Racing Team memiliki kontrak dengan Rio Haryanto untuk membayar dana sebesar 15 juta euro. Dan Pertamina baru mampu melunaskan 5 juta euro sehingga posisinya digantikan oleh Esteban Ocon hingga akhir musim. Sangat disayangkan olahraga motorsport di Indonesia masih dianggap sebelah mata. Sebagai contoh, kala Rio Haryanto berkompetisi di F1 pada 2016 silam, ia hanya bisa berlaga selama setengah musim karena sponsornya tidak mampu mendukungnya lebih lanjut. Dukungan yang ia terima dari dalam negeri berupa uang dari pemerintah mendapat banjiran kritikan dari olahragawan dan tentunya politikus Indonesia. Rio dinilai menghabiskan terlalu banyak uang jika dibandingkan dengan atlet lain yang katanya juga perlu mendapatkan support berupa uang. Ini tentu bukan perbandingan yang setara. Melihat F1 memang sangat membutuhkan banyak dukungan dana. Kemudian ada beberapa pembalap Indonesia yang mampu sampai pada kategori Formula 4, seperti Lewis Lietz yang sempat menjadi pembalap junior Red Bull dan Presley Martono. Sayangnya berita keduanya tidak terlalu terekspos. Olahraga 4 roda ini memang masih dipandang sebelah mata di Indonesia ketimbang bulu tangkis atau sepak bola. Tak bermaksud untuk mengesampingkan, namun menurut kami, olahraga ini juga layak menerima dukungan dan cinta yang sama seperti cabang olahraga yang lain. Jika kalian menyukai video ini, silakan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Salam respect all drivers!